Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para bapak, ibu serta saudara sekalian, jamaah Masjid An-Nur yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih dikaruniai oleh Allah nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat sehat dan nikmat iman, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah ini untuk melaksanakan sholat isya berjamaah. Insya Allah kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan ridho, barokah, dan semoga amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari dipanggil oleh Rasulullah SAW dan dinasihati. Makanya Abu Dzar meriwayatkan hadis ini, dituturkan kepada kita. Ausani khalili, kekasihku memberi nasihat kepadaku. Jadi kalau ada orang yang dicintai, dikasihi, itu pasti diberi sesuatu yang istimewa. Apa itu? Yang pertama, kata Abu Dzar, Rasulullah memberi nasihat, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Di masjid takwa kepada Allah, di rumah takwa Allah, di tempat kerja bertakwa kepada Allah. Maknanya di mana kamu berada, di mana kamu tinggal, kapan saja, di situ ada perintah Allah yang harus kau kerjakan, ada larangan Allah yang harus kau jauhi. Itu intinya takwa, melaksanakan perintah, menjauhi larangan-larangan Allah. Dan ini jalan masuk surga para jamaah. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bercepat-cepatlah kalian, bersegera, berlomba kalian untuk mencapai ampunan Allah dan surga Allah. Seluas langit dan bumi, semua itu disediakan bagi orang yang bertakwa. Jadi clear, jelas, surga itu untuk orang bertakwa. Tidak bertakwa tidak bisa masuk surga. Makanya jalan untuk masuk surga satu adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Jamaah, karena takwa ini penjabarannya luas. Intinya di mana takwa itu? Yaitu takut kepada Allah. Orang ibadah banyak, tapi kadang tidak disertai ketakwaan kepada Allah. Orang alim berilmu banyak, saking pinternya gelarnya itu berderet-deret. Kalau ditulis di kartu namanya tidak muat. Profesor, Doktor Fulan bin Fulan, MBE, LC, BCA, BM, saking banyaknya gelarnya. Ya, tapi di antara mereka ada yang tidak takut sama Allah. Walaupun paham agama, terlihat dari omongannya, jangan ajarkan akidah terlalu mendalam, nanti bisa jadi penjahat. Orang seperti ini tidak takut sama Allah. Padahal pelajaran tauhid, pelajaran akidah itu dari Allah, berarti menuduh Allah ngajari jadi penjahat. Kalau gitu ada lagi, tidak apa-apa meskipun mengandung babi, halal saja karena darurat. Enak aja ngomong, tidak takut sama Allah. Bapak dan saudara hadirin sekalian, ada hukum darurat, itu ada. Kalau kita tidak makan, kita mati gitu loh. Contoh ini misalnya kejadian yang baru-baru ini, Pak. KRI Nenggala 402, 53 awak kapalnya, semua prajuritnya gugur ya di medan tugas. Kita sebagai muslim mendoakan apabila di antara mereka dan mayoritas mereka adalah seorang muslim yang taat kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya,
menerima amal solehnya dan kelak membalas dengan jannahnya, amin ya rabbal alamin. Umpama, ini umpama ya, saya mau menerangkan hukum darurat. Ada di antara mereka yang hidup kemudian terapung-apung di atas laut, kemudian nggak ada yang dimakan selama berminggu-minggu, dia lapar sampai lemes, di sampingnya ada bangkai temannya, dimakanlah. Yang hukum asalnya bangkai itu haram, dimakan menjadi halal, boleh, tapi tidak boleh sampai kenyang, itu pun tidak boleh sangu, misalnya dikempit terus nanti takut nggak ada lagi, tidak boleh, harus dibuang. Nah itulah darurat itu. Pertanyaannya, kalau selama ini yang beredar itu yang disinyalir mengandung babi, lalu kemudian disuntikkan ke kita, itu kita jadi tambah sehat atau tambah berpenyakit, Pak? Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan dalam barang yang haram itu obat. Maka dari itu saya terus terang mengatakan hukum dari vaksin itu mubah, boleh-boleh saja, mau divaksin mau tidak boleh silakan. Tapi kalau mengandung yang haram maka haram lah, tidak boleh, tidak boleh. Cari yang tidak mengandung babi, ada kok. Nah begitu para jamaah. Jadi kita harus tegas ya. Maka ini penting para jamaah, takwa Allah, takut kepada Allah. Sehingga kalau jadi pejabat takut kepada Allah itu, bikin regulasi, bikin aturan, itu yang sesuai dengan apa yang diyakini kebenarannya dalam agamanya, yaitu syariat Allah. Kenapa? Karena Allah ini menciptakan manusia plus dengan aturannya, tidak boleh ngarang sendiri. Orang kalau dibiarkan liar bikin aturan, oh jadi hukum rimba, Pak. Yang kuat itulah yang akan berkuasa, yang menang, dan itu sudah terbukti. Naudzubillah min dzalik. Jadi penting takwa Allah itu para jamaah. Oleh karenanya hadirin sekalian, ini jalan yang pertama, kita tumbuhkan rasa takut kepada Allah, dan puasa ini membentuk pribadi yang bertakwa, takut kepada Allah. Yang kedua, Abu Dzar dipeseni Rasulullah SAW, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi perbuatan dosa yang sudah terlanjur kamu kerjakan, sudah direm, sudah dihati-hati, namanya manusia, makan luhotawan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Maka caranya kamu harus segera beramal soleh untuk nebus, untuk menghapus dosa-dosamu itu. Tentu itu endingnya, puncaknya. Tahap awalnya orang kalau berdosa itu an-nadam, menyesal. Yang kedua, berjanji tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Yang ketiga adalah mohon ampun kepada Allah. Yang keempat, banyak beramal soleh untuk nutupi dosanya tadi. Dan kesalahan kepada manusia, kepada Allah itu para jamaah sebenarnya gampang untuk taubatnya. Asal kita jujur, nyesal, ya, tidak dipamer-pamerkan masa lalunya, tidak diunggah kenangannya di Instagram, di medsos. Oh ini loh saya dulu waktu masih muda, waktu masih jadi preman, waktu masih berzina, minum khamr, tidak boleh. Kullu khata' mu'afah, setiap orang yang bersalah berdosa itu diampuni sama Allah. Illal mujahirun, kecuali orang yang memamerkan dosanya, itu enggak diampuni. Maka harus ada perasaan menyesal. Insya Allah kalau jujur menyesal, mohon ampun kepada Allah, hapus semua dosanya, diiringi dengan amal soleh. Wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Siapa yang bertobat dari segala macam dosanya kemudian diiringi dengan amal saleh, itulah orang yang diterima tobatnya oleh Allah. Terakhir, yang ketiga para jamaah, yaitu Rasulullah berpesan kepada Abu Dzar dan tentu kepada kita semua, apa itu? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan sesama manusia dengan akhlakul karimah. Dan ini misi Rasulullah SAW diutus ke dunia ini. Dalam hadis sahih riwayat Baihaqi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Orang yang baik imannya, orang yang sempurna imannya para jamaah,
bukan diukur banyak sholat tarawihnya, bukan diukur hebatnya dia puasa, bukan diukur hebatnya dia sholat, banyak wirid dan zikirnya, banyak sodakonya, bukan. Semua itu baik, tapi ukuran sempurnanya iman seseorang ada dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 1162. Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesempurna-sempurnanya iman seseorang itu kalau dia baik, mulia akhlaknya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini yang harus kita perhatikan. Tadi sudah saya katakan, kesalahan kepada Allah, dosa kepada Allah itu mudah kita mohon ampun. Tapi kesalahan kepada manusia bisa berujung nanti di akhirat kalau kita tidak minta ridhonya. Satu kisah nanti di akhirat dan pasti terjadi. Ada seorang datang membawa pahala yang hebat, puasanya hebat, sholatnya hebat, umrohnya, hajinya, sodakonya, banyak amalan-amalannya. Sampai malaikat itu heran. Kata malaikat, ajib, goda-godek Pak, tolak oleh malaikat, kok ada orang yang amalnya sehebat ini, saking banyaknya amal. Lalu orang ini mau masuk surga. Ternyata begitu mau masuk surga digandoli dari belakang. Mau kemana kau Pak Fulan? Saya mau masuk surga. Nanti dulu, ingat hutangmu waktu di dunia belum kau bayar. Kau pernah hutang kepada saya, kau kemplang, kau melarikan diri, tidak bayar. Kesalahan sesama manusia. Loh, apa maumu sekarang? Saya minta bayaran. Oh, saya tidak punya duit. Saya tidak minta duit karena nggak ada duit di sini. Saya minta pahala sholatmu. Kasihkan pahala sholatnya. Mau masuk surga lagi, ada yang nuntut lagi. Ya Allah, orang ini dulu pernah melukai saya, menempeleng, meninju saya. Saya tidak balas, wong saya bawahannya. Saya tidak berani ya Allah. Sekarang saya tuntut. Apa kamu mau balas? Enggak, saya minta pahala puasanya. Kasihkan pahala puasa. Ada lagi yang datang. Ya Allah, saya dulu tidak salah, tidak apa. Dikriminalisasi ya Allah. Dituduh ini dan itu. Saya jadi ribut di pengadilan begini begitu. Saya sekarang minta tanggung jawabnya dia. Kasihkan pahala hajinya. Masih banyak yang nagih hadirin. Stok amalnya habis. Ya Allah, saya dulu pernah dibunuh sama orang ini. Datang lagi, saya pernah didolimi. Akhirnya apa yang terjadi? Dosa orang yang didolimi waktu di dunia diberikan kepada orang yang mau masuk surga tadi itu. Akhirnya dia menjadi muflis, bangkrut di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di samping kita menjaga hubungan kepada Allah, takwa Allah, di samping kita banyak mohon ampun kepada Allah, jangan lupa perhatikan betul interaksi kita dengan sesama manusia, dengan istri, dengan anak, dengan suami, dengan teman, dengan tetangga. Muslim yang baik itu seperti buah kurma, di mana dia bertempat tinggal, dia membawa manfaat bagi lingkungannya, bukan bikin onar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Tidakkah kamu perhatikan Allah membuat perumpamaan yang sangat bagus, yaitu kalimat thayyibah, seperti pohon yang bagus, seperti pohon yang paling bagus, yaitu apa itu? Pohon, ada yang tahu Bapak Ibu? Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang bagus. Ini ditanyakan Rasulullah kepada sahabat, tahukah kalian apa ini pohon yang baik, yang bagus ini? Sahabat diam, tidak ada yang jawab. Ada seorang anak muda namanya Abdullah bin Umar, tahu tapi dia simpan dalam hati karena adab kepada orang yang lebih sepuh. Begitu keluar dari pertemuan, dia bilang ke ayahnya, "Bah, saya tadi tahu sebenarnya jawabannya itu, yaitu pohon kurma, tapi saya sungkan." Kata Umar, "Oh, kamu harusnya ngomong saat itu, kamu jawab, tidak usah sungkan, saya lebih bangga," kata Umar. Nah, itu pohon kurma para jamaah.
Jadi ayat ini ditafsirkan oleh Rasulullah pohon kurma, pohon yang baik. Asluha sabitun, akarnya menghujam ke dalam tanah. Orang Islam itu akidahnya harus kuat, menghujam, harus redik, maka disebut radikal itu dalam arti positif, ya. Sekarang ini ndak, kita mengikuti alur barat, radikal itu jelek, ndak semua. Maka radikal dalam arti bertauhid, mengimplementasikan tauhid itu positif. Harus kuat akidah kita, nggak bisa ditawar. Karena la ilaha illallah ini kita hidup, mati kita untuk la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, wa faruha fis sama, batangnya menjulang ke langit. Ibadahnya benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jadi kalau ada orang ibadahnya awur-awuran, semau-maunya, sepenting api dilakoni itu tanpa ilmu, sangat bisa dipastikan pondasi agamanya melenceng. Entah itu kecampuran kejawen, entah itu kecampuran Hindu, entah itu kecampuran Nasrani, pokoknya tidak beres dalam akidah. Maka ini penting para jamaah, tauhid, sehingga ibadahnya lurus sesuai tuntunan. Kemudian selanjutnya wa faruha fi sama tuti ukulaha kulahi ini bi idzni rabbiha al ayat. Setiap musim akan menghasilkan buah, yaitu buah kurma. Setelah diteliti oleh para pakar, buah kurma ini sangat syarat vitamin dan nutrisi untuk tubuh kita. Bahkan bisa menyembuhkan penyakit yang non medis, yaitu dengan sabda Nabi 7 kurma ajwa itu bisa menghilangkan, mengusir sihir yang terjadi pada seseorang. Ini hebatnya orang Islam, harus seperti itu, membawa manfaat buat lingkungannya, bukan bikin onar. Begitulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jalan masuk surga 3 saja, simple, taqwallah, banyak taubat kepada Allah, kemudian menjalin hubungan yang baik, berakhlakul karimah dengan sesama manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.